Ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari perintah kurban ini, terutama bagi kita yang mungkin seumur-umur hidup kita belum pernah berkurban, walaupun hanya seekor kambing atau hanya 1/7 sapi. Padahal kita mempunyai harta yang berlebih, rumah yang sudah cukup mapan, kendaraan lebih dari 1, tabungan di bank juga tidak kurang-kurang. Tapi kalau belum ada hidayah dari Allah, maka berat untuk kita berkurban, walaupun hanya 1 ekor kambing. Padahal kalau kita dalam historis sejarahnya, kurban ini mengajarkan kita beberapa hal. Yang pertama adalah terbiyatul ahli, yaitu pendidikan terhadap keluarga, ya. Ini adalah hikmah yang salah satu bisa kita petik dari keluarga Ibrahim alaihissalam. Bagaimana beliau mendidik anaknya, istrinya, bahkan Ismail kecil yang harus terpisah beberapa tahun lamanya, tetap menghadirkan sosok ayahnya sebagai sosok ayah yang terhebat. Walaupun sekali lagi dari kacamata manusia sepintas, ayah Ibrahim ini ayah gak bertanggung jawab. Kenapa kita dilempar ke padang pasir yang tandus? Tapi dengan tarbiyah yang luar biasa ditanamkan Ibrahim kepada istrinya Siti Hajar, dan itu juga diajarkan kepada anaknya, sehingga anaknya menjadi anak yang soleh, sebagaimana doa beliau di dalam surah As-Saffat, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikanlah kepada kami, anugerahkan kepada kami anak yang soleh. Itu jawaban dari doa Ibrahim. Dan inilah jawaban kita, hadirin, menjawab kerisauan orang tua di era digital sekarang ini, di mana anak-anak kita sulit dibendung dari internet, dari gadget, dari game online dan seterusnya. Seakan-akan kita tidak bisa berpikir seperti apa nanti nasib anak-anak kita ke depan, seperti apa generasi muda kita ke depan, bangsa ini ke depan, kalau generasi kita sampai detik ini lebih asyik bermain game online daripada untuk belajar dan bekerja. Maka tarbiyah dari Ibrahim sangat penting untuk kita teladani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. فيا أيها الناس
Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun ba'd. Sidang majelis jamaah Jumat yang sama-sama mengharap rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada bosan-bosannya kita panjatkan rasa syukur yang mendalam kehadirat Allah Azza wa Jalla, karena atas nikmat dan karunia yang tak terhingga kepada kita. Kita minta ataupun tidak, kita sadari ataupun tidak, karena Rahman dan Rahimnya Allah berikan semua kepada makhluk-makhluknya. Maka mari kita untuk selalu menjadi hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri segala nikmat dan karunia ini, dengan meningkatkan terus kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, menjalankan segala perintah-perintahnya serta menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, tanpa terasa kita sudah berada di awal-awal bulan Zulhijjah. Dan berbicara tentang bulan Zulhijjah tidak bisa dilepaskan dengan sosok keteladanan yang luar biasa sepanjang masa. Bahkan beliau digelar sebagai Abul Anbiya, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta dengan keluarganya. Kenapa dikatakan Al-Abul Anbiya, bapaknya para nabi? Karena kata para ahli sejarah, hampir 80% keturunan dari beliau menjadi nabi dan rasul Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk rasul kita yang tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itulah maka wajar kalau euforia masyarakat Islam sedunia selalu menanti-nantikan momentum yang berharga sejak di bulan Zulqaidah sampai Zulhijjah ini, untuk bagi mereka yang mempunyai kemampuan, yaitu pergi ke Baitullah untuk menunaikan ibadah haji dan umrah, memenuhi panggilan Allah Azza wa Jalla, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Semoga saudara-saudara kita yang pergi haji tahun ini menjadi haji yang mabrur dan kembali pulang ke tanah suci dengan keadaan yang selamat. Bagi kita yang sudah mungkin menunaikan ibadah haji ataupun masih dalam daftar antrian, ataupun bahkan masih berangan-angan untuk mencoba membuka tabungan untuk haji dan seterusnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala meninggalkan satu syariat yang lain di samping ibadah haji untuk bisa kita tunaikan dimanapun dan kapanpun kita berada, khususnya di bulan Zulhijjah ini, yaitu adanya perintah kurban bagi umat Islam untuk sedikit menginfakkan harta bendanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana muqaddimah ayat kita tadi dalam surah Al-Kautsar, penegasan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa dialah yang memberikan segala-gala nikmat kepada kita. Maka Allah cuma meminta dua kepada kita, fasalli li rabbika wanhar, menunaikan ibadah salat fardu dengan sungguh-sungguh dan berkurban
atas nama Allah Azza wa Jalla. Hadirin rahimakumullah. Ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari perintah kurban ini, terutama bagi kita yang mungkin seumur-umur hidup kita belum pernah berkurban, walaupun hanya seekor kambing atau hanya 1/7 sapi. Padahal kita mempunyai harta yang berlebih, rumah yang sudah cukup mapan, kendaraan lebih dari 1, tabungan di bank juga tidak kurang-kurang. Tapi kalau belum ada hidayah dari Allah, maka berat untuk kita berkurban walaupun hanya 1 ekor kambing. Padahal kalau kita dalam historis sejarahnya, kurban ini mengajarkan kita beberapa hal. Yang pertama adalah terbiyatul ahli, yaitu pendidikan terhadap keluarga, ya. Ini adalah hikmah yang salah satu bisa kita petik dari keluarga Ibrahim alaihissalam. Bagaimana beliau mendidik anaknya, istrinya, bahkan Ismail kecil yang harus terpisah beberapa tahun lamanya, tetap menghadirkan sosok ayahnya sebagai sosok ayah yang terhebat. Walaupun sekali lagi dari kacamata manusia sepintas, ayah Ibrahim ini ayah nggak bertanggung jawab. Kenapa kita dilempar ke padang pasir yang tandus? Tapi dengan tarbiyah yang luar biasa ditanamkan Ibrahim kepada istrinya Siti Hajar, dan itu juga diajarkan kepada anaknya, sehingga anaknya menjadi anak yang soleh sebagaimana doa beliau di dalam surah As-Saffat, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah kepada kami, anugerahkan kepada kami anak yang soleh. Itu jawaban dari doa Ibrahim. Dan inilah jawaban kita, hadirin, menjawab kerisauan orang tua di era digital sekarang ini, di mana anak-anak kita sulit dibendung dari internet, dari gadget, dari game online dan seterusnya. Seakan-akan kita tidak bisa berpikir seperti apa nanti nasib anak-anak kita ke depan, seperti apa generasi muda kita ke depan, bangsa ini ke depan. Kalau generasi kita sampai detik ini lebih asyik bermain game online daripada untuk belajar dan bekerja, maka tarbiyah dari Ibrahim sangat penting untuk kita teladani. Kemudian yang kedua, dari syariat kurban ini mengajarkan kepada kita bahwa harta yang sesungguhnya, nikmat yang sesungguhnya, hakikinya, kata Al-Ghazali dalam kitabnya, yaitu nikmat yang bisa membawa kita selamat sampai ke negeri akhirat. Saya ulangi sekali lagi, bahwasanya nikmat yang sesungguhnya yang kita miliki adalah ketika nikmat itu apapun bentuknya, apakah harta benda kita, jabatan, kedudukan dan seterusnya, yang mana nikmat itu bisa membawa keselamatan kita sampai ke negeri akhirat. Dan kesesatan yang sesungguhnya adalah manakala titipan-titipan Allah termasuk nikmatnya justru membawa malapetaka, laknat Allah sampai ke negeri akhirat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Maka sosok Ibrahim tepat sekali kita hadirkan di tengah masyarakat hedonisme sekarang ini, lebih cinta kepada harta, kebendaan, kedudukan, masa pilpres, pileg sebentar lagi dan seterusnya. Di saat-saat seperti ini kita hadirkan Ibrahim sebagai sosok yang tidak cinta harta, tidak cinta kedudukan, tapi mahabbatullah, kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala selalu dinomorsatukan. Sebagaimana yang Allah juga sebutkan dalam surah Al-Baqarah, walladzina amanu
asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman yang sesungguhnya, rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala begitu kuat, begitu dahsyat. Bahkan mereka rela mengorbankan nyawanya sekalipun demi untuk menampakkan, membuktikan rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan itulah Ibrahim, rela dibakar hidup-hidup, dan dia pasrah dia akan mati kalau dibakar, tapi karena kecintaannya kepada Allah berbuah manis. Demikian juga saat penyembelihan anaknya, jelas-jelas sudah akan disembelih, bukan sinetron, bukan drama. Inna hadzalah wal bala'ul mubin. As-Saffat ayat 106. Sesungguhnya ini adalah kisah yang nyata, ujian yang nyata. Jadi tidak sekedar skenario sinetron ya, penyembelihan itu diganti, dan tidaknya Ismail sudah dipasrahkan akan disembelih. Kenapa? Karena membuktikan kecintaannya. Tidak ada lain dan tidak ada bukan. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang harus kita sembah, kita taati hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tengoklah sahabat-sahabat yang lain seperti Bilal bin Rabah misalnya, dijemur di terik panas matahari yang tandus, ditindis dengan batu, tapi tetap karena cinta sudah muncul di dalam dadanya, tidak terasa berat, tidak terasa sakit, karena sudah mahabbah yang ada. Maka mudah-mudahan kecintaan-kecintaan seperti ini juga kita munculkan sebagai komitmen keislaman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir adalah bahwasanya kurban mengajarkan kita akan selalu ada ujian yang Allah akan berikan kepada kita sebagaimana generasi-generasi terdahulu. Ibrahim sudah lulus dari ujian-ujian Allah dan akhirnya diabadikan namanya dalam tinta emas dalam sejarah peradaban manusia. Bahkan di dalam sholat kita selalu disebut-sebut namanya. Kenapa? Karena sudah melalui ujian-ujian yang terbaik. Allah pun menegaskan kepada kita dalam surah Al-Ankabut, hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia akan dibiarkan begitu saja mengatakan saya udah beriman, saya udah beriman, padahal belum dah diberikan ujiannya sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mari, seberat apapun ujian ke depannya, termasuk sedikit harta benda yang kita infakkan di jalan Allah, mungkin 3 juta 4 jutaan rupiah, tapi yakinlah semua itu akan berbuah berkah manis ketika kita yakin semua ini sebagai bukti cinta kita kepada Allah, dan kita yakin ini adalah ujian kebendaan dari Allah. Apakah kita lebih cinta kepada harta benda kita atau betul-betul sudah cinta hanya kepada Allah? Mindset, mental, mari kita rubah bahwa kita bisa mampu berkurban, dan awalilah ini di awal-awal berat, tapi saat sudah bisa sekali 2 kali, maka insya Allah akan terasa nikmat pada akhirnya. Demikian mudah-mudahan sedikit ceramah tentang kurban menggugah perhatian kita untuk komitmen dengan syariat Allah ini, sehingga mudah-mudahan tidak ada penyesalan di akhirat kelak nanti tatkala kita sudah kembali ke depan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaat terutamanya pada diri pribadi dan keluarga kami. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara irgaman wa asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa khaliqul bashar. Allahumma salli Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha bismillah fil khabar wa antahu amma nahakum an hadar wa alamu anna Allah qad amarakum amra bina fi nafsi wa thanna bi malaikati bi kursi fa qala ta'ala mukhbira wa amira inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabiy يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجة اللهم إنا نسألك السلامة في الدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حول علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم أرنا الحق حقا رزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا warzuqna ijtinabah. Ya Allah ya Rabb, pada bulan-bulan awal haji Zulhijjah ini ya Allah, begitu banyak keberkahan yang Engkau limpahkan kepada kami ya Allah. Berikanlah petunjuk dan hidayah-Mu ya Allah, agar di bulan Zulhijjah ini kami bisa memanfaatkan untuk memperbanyak amal-amal soleh ya Allah, untuk memperbanyak amal-amal soleh sebagai bekal kami ketika menghadap keharibaanmu ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah saudara-saudara kami yang sedang berangkat ibadah haji maupun saudara-saudara kami yang sudah menunaikan ibadah haji agar menjadi haji yang mabrur, haji yang bisa melepaskan dari siksaan api neraka dan bisa memasukkan kami ke dalam syurga-Mu. Bagi saudara-saudara kami yang belum Engkau panggil ya Allah, panggil mereka ya Allah dengan segala cara Engkau yang menentukan ya Allah. Panggil mereka saudara-saudara kami ya Allah, agar juga mampu menunaikan ibadah haji di masa-masa yang akan datang. Sulit bagi kami ya Rabb, tapi tidak ada yang sulit bagi Engkau ya Allah. Berikanlah selalu hidayah-Mu ya Allah, agar kami meniti jalan di dalam hidup dan kehidupan ini meraih ridha-Mu ya Allah, termasuk kurban yang akan kami serahkan kepada-Mu ya Allah. Semoga saudara-saudara kami yang berkurban tahun ini Engkau ijabahi kurban mereka ya Allah sebagai persembahan yang terbaik kepada-Mu ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban ibadallah. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha wa dhkurukum washkuru 'ala ni'matillahi yazidkum was'alu min fadlillahi wa la dzikrullahi akbar. Inna salah.